Halo, selamat datang. Kali ini kita mau bongkar satu rahasia, sebuah jurus yang bisa mengubah total cara kita memandang murid-murid yang paling menantang. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sih caranya mengubah anak nakal jadi murid yang hebat hanya dengan menemukan potensi mereka yang tersembunyi. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari masalah yang kayaknya semua pendidik pernah ngalamin. Ya, soal murid yang sering banget dicap biang kerok di kelas. Tapi, coba deh kita lihat dari kacamata yang beda, yaitu sebagai potensi yang salah arah. Coba kita jujur sama diri sendiri sejenak. Pernah nggak sih kita ketemu murid yang kelakuannya itu bikin kita garuk-garuk kepala? Murid yang Wah, ini nih jago banget ngomongnya, punya jawaban untuk semua hal. Tapi sayangnya kepintaran berdebatnya itu malah dipakai buat melawan aturan atau menentang guru. Rasanya semua energi cerdasnya itu habis buat membangkang. Atau mungkin tipe yang energinya nggak ada habisnya. Fisiknya kuat, lincah banget. Bisa lari ke sana kemari, manjat ini itu. Tapi energinya itu malah disalurin buat kabur dari kelas, buat bolos, sampai lompat pagar sekolah. Dan ada juga si pemimpin alami. Dia itu karismatik, gampang banget dapet temen, punya pengaruh besar di tongkrongannya. Tapi lagi-lagi pengaruhnya dipakai buat ngajak teman-temannya melakukan hal yang nggak benar, melanggar disiplin bareng-bareng. Nah, ini bukan sekedar omong kosong loh. Ini ada contoh kasus nyatanya. Ada seorang murid yang bakat seninya luar biasa. Jago banget melukis, tapi dia sering banget telat. Usut punya usut, ternyata dia punya tanggung jawab besar di rumah jagain adiknya. Di sini, potensi hebatnya jadi terhambat sama situasi sulit yang dia hadapi setiap hari. Oke, sekarang mari kita coba geser sedikit cara pandang kita. Gimana kalau label nakal yang selama ini kita sematkan sebenarnya cuma menutupi sesuatu yang jauh lebih berharga? Nah, ini dia kuncinya, sebuah perspektif baru yang bisa mengubah segalanya. Ini nih pertanyaan intinya. Gimana kalau semua perilaku menantang tadi itu sebenarnya bukan murni kenakalan, tapi sebuah potensi besar yang lagi frustasi karena belum nemu jalan yang pas buat diekspresikan? Nah, di sini kelihatan jelas banget pergeserannya. Di kiri, kita lihat perilaku yang kita anggap masalah. Murid yang membangkang, yang lompat pagar, yang mempengaruhi teman-temannya secara negatif. Sekarang, lihat ke kanan. Itu identitas aslinya. Si pembangkang itu ternyata punya kecerdasan linguistik verbal. Si pelompat pagar itu cerdas kinestetik. Dan si provokator itu, dia punya kecerdasan interpersonal yang tinggi. Jadi masalahnya bukan di potensinya kan, tapi di arahnya. Pertanyaannya, gimana cara mengarahkannya? Tenang, disinilah solusinya. Sebuah toolkit praktis yang dirancang khusus untuk para pendidik. Mari kita sambut 7 jurus hebat. Apa sih 7 jurus BK hebat ini? Ini bukan sekedar tips biasa loh. Konsepnya keren banget. Terinspirasi dari filosofi pencaksilat. Filosofinya itu bukan tentang menaklukkan musuh, tapi tentang membimbing dengan kelembutan, keluasan, dan yang paling penting, kasih sayang. Pendekatan yang kuat tapi sekaligus penuh empati. Jadi, coba bayangkan gerakan pencaksilat yang indah, anggun, tapi tetap efektif. Nah, seperti itulah pendekatan kita ke murid. Ini bukan ring tinju antara guru dan murid, tapi ini adalah sebuah tarian bimbingan yang anggun untuk mengeluarkan potensi terbaik dari dalam diri mereka. Dari ketujuh jurus yang ada, kita akan fokus ke satu jurus yang jadi fondasi dari semuanya. Langkah pertama yang paling krusial. Ini dia. Jurus pertama, kenali potensi. Inti dari jurus pertama ini sebenarnya simpel, asesmen minat dan bakat. Ya iyalah kan, sebelum kita bisa mengarahkan, kita harus kenalan dulu. Potensi apa sih yang sebenarnya dimiliki oleh setiap murid kita? Ini adalah titik awal dari semua perubahan. Soalnya, kecerdasan itu macam-macam. Ada cerdas linguistik verbal, nah ini murid yang jago debat tadi. Lalu ada cerdas visual spasial, mereka yang gampang banget paham gambar atau grafik, mungkin yang suka coret-coret di buku catatan. Lanjut, ada cerdas kinestetik. Nah, ini dia si anak yang super aktif yang mungkin kita lihat sebagai nggak bisa diam atau bahkan yang lompat pagar itu. Dan tentu, cerdas interpersonal. Kemampuan buat nyambung sama orang lain, ini bakat alaminya si pemimpin geng tadi. Oh ya, ada juga nih yang seling ketuker. Interpersonal dan intrapersonal. Gampangnya gini, kalau interpersonal itu jago memahami orang lain. Kalau intrapersonal itu jago memahami diri sendiri. Keduanya ini penting banget buat kesehatan mental dan sosial murid. Tapi, ingat, mengenali potensi aja itu belum cukup. Sama kayak di pencaksilat kan,
Nggak bisa kita cuma menguasai satu jurus terus berharap menang. Kita butuh rangkaian gerakan yang komplit. Makanya, kita juga perlu membangun sebuah ekosistem yang mendukung dengan jurus-jurus hebat lainnya. Betul sekali, jurus pertama itu adalah kunci pembukanya. Tapi setelah pintunya terbuka, murid kita butuh lingkungan, dukungan, dan skill lain supaya potensi itu bisa tumbuh subur, nggak layu di tengah jalan. Nah, disinilah jurus-jurus lainnya berperan penting. Kita intip sedikit ya jurus lainnya. Ada jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Ini penting biar mereka jadi pribadi yang tangguh, nggak gampang menyerah pas ketemu tantangan. Terus ada jurus kelima, jalin koneksi, yang ngajarin gimana caranya berkomunikasi dengan empati, biar kecerdasan sosialnya itu dipakai buat membangun hubungan baik, bukan merusak. Dan ini bukan cuma kerjaan satu guru loh. Ada jurus keenam, bangun kolaborasi. Ini buat memastikan semua pihak, guru, orang tua, staf sekolah itu satu tim. Terakhir ada jurus ketujuh, menata situasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif. Kelihatan kan polanya? Semuanya saling terkait, membentuk satu ekosistem yang utuh. Jadi, setelah melihat semua ini, kita sekarang punya sebuah misi baru. Sebuah ajakan untuk melihat lagi setiap murid kita, tapi kali ini dengan kacamata yang baru. Pada akhirnya, yang kita butuhkan itu sebenarnya cuma satu hal. Satu pergeseran kecil di cara kita memandang mereka. Dari melihat masalah menjadi melihat potensi. Satu perubahan simpel ini dampaknya bisa mengubah segalanya. Nah, sebagai penutup saya ingin ajak Anda merenung sebentar. Coba deh, sekarang juga pikirkan satu nama murid Anda yang paling menantang. Murid yang mungkin paling sering bikin Anda pusing 7 keliling. Sekarang, setelah kita ngobrolin ini semua, coba tanyakan pada diri Anda. Potensi hebat apa ya yang sebenarnya lagi teriak minta ditemukan di balik semua perilakunya itu?